Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sebelum merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan Tuhan yang boleh kami rasakan sampai pada saat ini. Kami percaya kami boleh menikmati berkat Tuhan melalui kebenaran Tuhan yang akan kami dengar. Itu semua oleh karena pimpinan Roh-Mu. Bila Roh-Mu tetap memimpin kami, tinggal dalam kami, agar apa yang kami dengar boleh kami mengerti dan kami dimampukan untuk mengerjakannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari Yesaya pasal 6 ayat pertama sampai 8. Yesaya pasal 6 ayat pertama sampai 8. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita, demikianlah firman-Nya. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Saudara-saudara, sering kita di dalam menjalani seluruh aspek kehidupan kita, kita tidak menyadari siapa diri kita sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak mengenal Tuhan yang telah menciptakan kita dengan baik. Kenapa kita katakan demikian, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan? Karena kita sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita sering menyakiti hati Tuhan. Kita sering juga menyakiti hati sesama kita. Padahal kita sebagai manusia yang diciptakan Tuhan adalah manusia yang telah berdosa, dan kita terus hidup di dalam dosa, di dalam keinginan daging nafsu dunia kita. Kita belum menyadari dan mengenal
kalau kita telah disucikan dan dibersihkan dosa kita karena kasih Tuhan. Berikutnya, kita tidak mengenal siapa Tuhan itu dengan baik. Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang kudus, Tuhan yang suci, Tuhan yang tidak ternoda. Ketika kita mengenal Tuhan dengan baik, tentu ketika kita datang kepada Tuhan, kita datang dengan kesungguhan, kita datang dengan hati, pasti kita paham, kita sadar, kita yang hidup dalam keberdosaan, menghampiri Tuhan yang suci, Tuhan yang kudus itu, apa yang harus kita kerjakan? Di sini tidak banyak orang percaya yang paham, yang mengenal atau mengerti bagaimana kekudusan Tuhan. Kalau kita membaca Yesaya pasal 6 ayat pertama sampai 8 tadi, terlihat bagaimana Allah memanggil Yesaya melalui penglihatan. Kalau kita baca sebelum pasal 6, pasal pertama sampai ke 5, Yesaya hanya mengatakan atau menjelaskan dosa umat Tuhan, orang-orang yang tidak hidup berkenan di hadapan Tuhan, dan mereka mendapatkan hukuman-hukuman. Pada pasal 6 ini dijelaskan awal dari pemanggilan Tuhan kepada Yesaya sebagai nabi. Itu disaksikan oleh Yesaya. Yesaya melihat Tuhan duduk di tahta yang tinggi dan menjulang. Ada di antara Tuhan serapim. Kita melihat Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Serapim itu berkata satu dengan yang lain. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Penuhlah kemuliaan Tuhan. Mendengar suara itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sesungguhnya sebagai manusia biasa, Yesaya gentar, takut mendengar seruan itu yang mempertegaskan kembali kekudusan Tuhan, kesucian Tuhan. Sehingga Yesaya berkata, celakalah aku. Aku adalah orang yang najis bibir. Aku adalah orang yang berdosa. Celakalah aku. Lihat Bapak Ibu pengakuan yang disampaikan oleh Yesaya. Celakalah dirinya. Karena hidupnya penuh dosa. Hidupnya penuh kesalahan. Dia mengaku kepada Tuhan, celakalah aku. Tetapi pengakuan Yesaya itu, Yesaya mendapatkan pengampunan yang sempurna dari Tuhan. Kesalahannya dihapuskan dan dosanya diampuni. Lihat Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sebuah anugerah kasih karunia yang dirasakan oleh Yesaya. Seketika itu juga ketika dia mengakui kalau dia najis, kalau dia berdosa, Tuhan yang penuh kasih,
penuh rahmat Tuhan yang kudus itu mampu menyucikan Yesaya. Dan itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu orang percaya. Lihat apa yang sudah kita kerjakan untuk Tuhan. Tetapi Tuhan berikan nyawanya, tebus dosa kita, menyelamatkan kita. Karena kasih karunia Tuhan semata. Tuhan yang kudus itu, Tuhan yang suci itu telah membebaskan kita dari belenggu dosa. Ini yang kita katakan di awal tadi. Kita kenal diri kita. Kalau kita adalah orang berdosa dan kita mengenal diri kita dengan baik, kita juga mengenal Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang kudus itu rela memberikan nyawanya untuk menyelamatkan, menebus dosa kita melalui kematian Kristus Yesus di kayu salib. Sehingga Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam bertindak, dalam berkata, kita harus sungguh-sungguh berhati-hati. Kita paham apa yang kita ucapkan. Kita mengerti apa yang kita kerjakan. Ketika Tuhan mengampuni, menghapuskan pelanggaran, mengampuni dosa Yesaya, Tuhan berseru, siapakah yang akan aku utus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Dengan spontan juga Yesaya katakan, ini aku, utuslah aku. Lihat Bapak Ibu, bagaimana pemanggilan Allah kepada Yesaya sungguh-sungguh membuat kita yakin kalau pribadi yang dipanggil Allah, maka menjadi pribadi yang tetap melakukan ketetapan Allah. Kita lihat bisa bagaimana perjalanan pelayanan Yesaya sebagai nabi dalam kitab-kitab Yesaya ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apa yang mau kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan saat ini? Yang pertama, kita diingatkan Tuhan adalah kudus. Tuhan adalah suci. Oleh karena itu ketika kita datang ke hadapan Tuhan, mari berikanlah hati yang sungguh-sungguh. Jangan lagi kita nodai kekudusan Tuhan dengan perbuatan kita, dalam doa kita, pujian, dalam ibadah kita. Datanglah dengan sungguh-sungguh. Jangan bermain-main. Jangan tertawa terbahak-bahak karena kesalahan orang lain dalam perjalanan ibadah. Persiapkanlah pelayanan dengan baik. Karena yang kita layani adalah Tuhan yang kudus. Tuhan yang suci. Kita harus mengenal. Kalau orang-orang percaya Bapak Ibu, orang-orang Kristen yang datang ke gereja mengenal kekudusan Tuhan, pasti di dalam ibadah itu tercipta suasana yang hening. Tercipta bagaimana doa, pujian, dan firman Tuhan itu untuk kemuliaan Tuhan. Banyak orang yang tidak menyadari kekudusan Allah, sehingga datang ke gereja hanya formalitas, memuji Tuhan, berdoa, mendengarkan firman Tuhan hanya formalitas, sehingga ketika firman diberitakan, hal-hal duniawi kita kerjakan di tempat duduk kita masing-masing. Kalau itu kita kerjakan, kita tidak mengakui kekudusan Tuhan. Yang kedua, dengan menyadari kekudusan Tuhan, Allah yang kudus, Tuhan yang kudus telah menyelamatkan dan menyucikan kita dari dosa melalui Kristus Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan
karena kasih Tuhan, bukan karena perbuatan, bukan karena kebaikan kita dibersihkan, kita disucikan dari dosa, tapi karena anugerah Tuhan. Seperti yang dirasakan oleh Yesaya pada pemanggilannya pada saat itu. Kita semua sudah dipanggil, kita semua sudah merasakan keselamatan di dalam Kristus. Oleh karena itu, naikkanlah syukur kita kepada Tuhan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau Tuhan sedang percayakan apapun yang Tuhan sedang percayakan, baik itu rumah tangga, keluarga, pekerjaan, usaha, terlebih dalam pelayanan, peliharalah, jagalah dengan baik. Peliharalah kepercayaan Tuhan, sehingga ketika kita boleh diberikan Tuhan kesempatan untuk merasakan apa yang sedang kita nikmati, pelayanan sekalipun, kita boleh jaga itu dengan semaksimal mungkin. Kita boleh rawat itu dengan baik. Kita terus berdoa, kita terus bersyukur, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan boleh izinkan kami nikmati sampai detik ini. Sehingga Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, nyatalah hati kita memuji-muji, mulut kita bersyukur semua yang kita terima. Dan ketika kita dipakai Tuhan, ketika kita dipanggil Tuhan, tidak ada kata lagi tidak atau jangan, tetapi kita siap karena Tuhan telah menyelamatkan hidup kita, sehingga kita harus memberikan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami bagaimana Tuhan yang menciptakan kami adalah Tuhan yang kudus, yang suci. Ajari kami untuk datang menghampiri Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan iman kami kepada Tuhan, melalui pujian dan doa, bahkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami, memampukan kami untuk berbuat yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.